Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Utari dengan NIM 2017444 dari kelas PGPAU 3B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori bermain menurut teori surplus. Selanjutnya, definisi bermain. Bermain dan anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Aktivitas bermain dilakukan anak dan aktivitas anak pun selalu menunjukkan bahwa itu memiliki kegiatan bermain. Bermain dan anak itu sangatlah erat kaitannya. Oleh karena itu, salah satu prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah bermain dan belajar. Lalu pada anak-anak itu fungsi bermain itu sangat berpengaruh besar sekali pada perkembangan anak. Jika pada orang dewasa sebagian besar perbuatannya itu diarahkan pada pencapaian tujuan dan prestasi dalam bentuk kegiatan kerja, maka kegiatan anak-anak sebagian besar dalam bentuk bermain. Selanjutnya, pengertian mengenai teori surplus energi. Teori surplus energi itu dikemukakan oleh Herbert Spencer bahwa surplus atau kelebihan tenaga yang dimiliki seseorang yang masih belum digunakan atau tersimpan yang nantinya akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Surplus atau kelebihan itu meliputi kelebihan energi, kekuatan hidup, kelebihan, emosi, dan vitalis. Teori surplus energi itu mempunyai pengaruh besar terhadap psikologi, namun teorinya dirasakan kurang tepat dan mendapat tantangan. Nah, sebagai contohnya dari teori surplus ini tuh, yang pertama, anak itu akan cepat-cepat menyelesaikan tugas jika dijanjikan jika anak itu sudah menyelesaikan tugas boleh bermain. Lalu yang kedua, ada bayi yang sudah mengantuk seringkali tetapi ingin bermain dengan mainannya. Nah, lalu dari kedua contoh itu tersebut jelas tergambar bahwa bermain merupakan suatu insentif dan bukan muncul akibat kelebihan energi. Nah, bagaimana cara teori surplus terjadi? Bermain terjadi akibat adanya energi yang berlebihan, dan itu hanya berlaku pada manusia dan binatang dengan tingkat evolusi yang tinggi. Nah, energi ini tuh dapat diibaratkan sebagai sistem kerja air atau gas yang mempunyai tekanan ke segala arah untuk menyalurkan kekuatannya. Lalu, tekanannya itu akan lebih kuat dan butuh penyaluran yang lebih besar apabila volume atau isi air atau gas sudah melebihi daya tampungnya. Nah, hal ini tuh dapat dikaitkan pada diri anak yang selalu siap sedia untuk bermain walaupun dalam keadaan apapun. Misalnya, anak itu sehabis pulang sekolah tetap bermain dengan teman-temannya walaupun di sekolah telah belajar bermain dalam waktu yang relatif lama. Namun, teori surplus energi ini tuh menuai banyak sanggahan karena dirasa teori ini tuh kurang tepat. Misalkan anak yang sudah mengantuk tetapi jika diajak bermain, anak itu tetap ingin bermain hingga terkadang anak itu sampai tertidur bermainnya. Bahkan para ahli pun bertanggapan bahwa kegiatan bermain anak itu dilakukan oleh anak kecil dengan tingkat evolusi yang tinggi. Lalu energi tubuhnya yang lebihnya itu tuh dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Nah, menurutnya bahwa teori bermain itu dianggap sebagai suatu insentif, bukan kelebihan energi dari kegiatan bermain anak itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai teori bermain anak, yaitu teori surplus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.